Belakangan ini kata resesi kayaknya ada di mana-mana ya. Di berita, di sosmed, mungkin sampai di obrolan tongkrongan. Kedengarannya emang serem sih. Tapi sebenarnya apa sih artinya? Dan yang lebih penting, kita perlu panik gak sih? Tenang, kita bedah bareng-bareng yuk biar paham. Rasa takut ini tuh kayaknya meledak di mana-mana. Sebagian besar gara-gara ada pernyataan dari pejabat soal ancaman resesi global di tahun 2023. Mungkin niatnya baik ya buat ngingetin kita biar waspada. Tapi jujur aja peringatan itu malah bikin banyak dari kita jadi cemas kan? Nah, ini dia bagian yang menarik. Kalian tahu nggak? Kita tuh sebenarnya baru aja loh ngalamin resesi di tahun 2020 pas puncak-puncaknya pandemi. Aneh kan? Kalau kita udah pernah lewatin, kenapa baru sekarang hebohnya? Yuk kita pecahin teka-teki ini. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kita akan bedah istilah ekonomi ini pakai cara yang paling gampang. Janji deh, kamu nggak perlu jadi ekonom buat ngerti ini. Siap? Oke, ini dia definisi teknisnya. Kelihatannya emang ribet, tapi sebenarnya kuncinya cuma ada dua. PDB-nya negatif, dan itu terjadi selama 2 kuartal berturut-turut. PDB negatif itu intinya roda ekonomi lagi melambat, produksi turun yang ujung-ujungnya bisa bikin ada PHK. Coba kita bedah satu persatu ya. PDB. Kedengerannya kayak istilah di buku pelajaran yang bikin ngantuk ya. Tapi sebenarnya konsep ini tuh dekat banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Gini deh, bayangin aja setiap kali kamu belanja atau pakai jasa di Indonesia, beli ciki, naik ojol, potong rambut, ngopi, semua transaksi itu kalau dijumlahin, nah total dari semua jual beli barang dan jasa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itulah yang namanya PDB. Jadi setiap kita jajan, kita tuh sebenarnya lagi bantu muterin roda ekonomi negara. Simpel kan? Terus soal kuartal, jangan dibikin pusing. Itu cuma istilah keren buat periode 3 bulan. 1 tahun kan ada 12 bulan, nah itu dibagi 4. Jadi ada 4 kuartal. Para ekonom pakai ini buat ngukur kesehatan ekonomi secara rutin. Nggak nunggu setahun sekali. Oke, setelah kita paham definisinya, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana kondisi kita sekarang? Apa kita beneran diambang resesi seperti yang ditakutin? Nah, sekarang waktunya kita lihat data, bukan cuma kata-kata. Coba kita flashback sedikit ke tahun 2020, waktu kita resmi resesi. Di kuartal 1 semua masih aman, PDB kita masih positif, terus pandemi datang. Di kuartal 2, PDB kita langsung anjlok ke minus 5,32%. Lanjut di kuartal 3, masih negatif juga. Nah, karena udah 2 kuartal berturut-turut negatif, saat itulah Indonesia resmi dinyatakan resesi. Sekarang coba kita bandingkan sama kondisi saat ini. Di tahun 2020, ekonomi kita minus. Tapi coba lihat data terbaru di kuartal 2 2022, PDB kita justru tumbuh positif 5,44%. Ini angka yang kuat banget dan nunjukin pemulihan ekonomi kita solid. Dan kabar baiknya nggak berhenti di situ loh. Proyeksi buat kuartal berikutnya pun positif banget. Diperkirakan bisa tumbuh sampai 6%. Ingat kan, syarat resesi itu PDB-nya harus negatif. Angka-angka ini jelas nunjukin kita malah bergerak ke arah sebaliknya, makin jauh dari jurang resesi. Jadi, seberapa besar sih sebenarnya resiko kita? Menurut survei para ekonom oleh Bloomberg, kemungkinannya cuma 3%. Iya, kamu nggak salah dengar, cuma 3%. Ini angka yang kecil banget, artinya fondasi ekonomi kita saat ini tuh cukup kuat. Biar lebih kebayang, yuk kita bandingin sama negara lain. Risiko resesi di Korea Selatan itu 25%. Di Sri Lanka bahkan sampai 85%. Jadi angka 3% yang kita punya ini nunjukin kalau posisi ekonomi Indonesia itu jauh lebih aman dibanding banyak negara lain. Oke, risikonya emang kecil, tapi bukan berarti kita bisa santai-santai aja. Daripada panik, mending kita jadi proaktif. Ada 3 langkah cerdas yang bisa kita siapin buat ngadepin segala kemungkinan. 3 pilar ini adalah ilmu, dana darurat, dan uang dingin. Ketiganya ini saling nyambung dan bakal jadi perisai finansial buat kita. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, dan ini yang paling penting, ilmu. Kalau kita punya pemahaman, kita nggak akan gampang panik. Karena justru kepanikan massal, di mana semua orang tiba-tiba stop belanja, nah itulah yang malah bisa memicu resesi beneran. Jadi, tetaplah beraktivitas ekonomi seperti biasa, teruslah jajan sesuai kemampuan, biar roda ekonomi tetap mutar. Kedua, dana darurat. Ini adalah jaring pengaman utama kamu. Coba deh sisihkan dana yang cukup buat biaya hidup kamu selama 6-12 bulan tanpa ada pemasukan. Dunia ini kan penuh kejutan. Nah, punya dana darurat itu bisa bikin kita tidur lebih nyenyak.
Ketiga, ada yang namanya uang dingin. Ini beda ya sama dana darurat. Uang dingin itu uang lebih yang nggak akan kamu sentuh buat kebutuhan sehari-hari, setidaknya buat 2-3 tahun ke depan. Uang inilah yang bakal kita pakai buat nangkep peluang. Peluang apa? Nah, ini dia bagian favorit saya. Percaya atau enggak, kondisi ekonomi yang lagi lesu itu justru bisa jadi ladang emas loh buat mereka yang siap. Saat orang lain pada takut, disitulah peluang terbesar muncul. Alurnya tuh simpel sebenarnya. Waktu resesi terjadi, kepanikan bikin orang-orang rame-rame jual aset mereka. Akibatnya, harga aset-aset bagus kayak saham perusahaan besar atau properti di lokasi strategis jadi jatuh, murah banget. Nah, inilah momen diskon besar-besaran di pasar. Makanya ada ungkapan terkenal, resesi menciptakan banyak orang kaya baru. Kenapa bisa gitu? Ya karena mereka siap dengan 3 pilar tadi. Mereka punya ilmu biar nggak panik, punya dana darurat buat ngerasa aman, dan punya uang dingin buat borong aset-aset bagus pas harganya lagi diskon. Jadi, setelah kita lihat semua data dan cara persiapannya, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Menurutmu Indonesia bakal resesi nggak di tahun 2023? Data sih menunjukkan kemungkinannya kecil. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan nebak-nebak masa depan, tapi gimana kita siap untuk segala kemungkinan. Karena bagi yang siap, tantangan pun bisa jadi peluang.